New normal mengharuskan setiap orang untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru. Tidak hanya dalam kebersihan dan kesehatan, kita juga harus memiliki cara khusus untuk mengelola dana atau keuangan. Apa yang sudah Anda siapkan semasa bekerja untuk masa pensiun Anda? Bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama? Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya, sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya, serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GenAiklik dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut. Terima kasih sudah hadir di event kita kali ini. Saya akan mendeskripsikan, menggambarkan mengenai perubahan peraturan DPLK terkait pembayaran manfaat pensiun. Secara garis besar, nanti saya akan coba jelaskan mengenai apa saja peraturan yang berubah dan apa benefitnya bagi Bapak Ibu, baik sebagai perusahaan maupun sebagai individu. Sebelum kita mulai mengupdate perubahan peraturan yang terjadi, saya sedikit highlight mengenai apa sih peraturan sebelumnya. Pasti Bapak Ibu sudah paham, ini hanya highlight untuk menjelaskan bahwa sebelumnya manfaat pensiun itu dibayarkan dengan melihat bracket dari jumlah manfaat pensiun. Jika bracket manfaat pensiun itu kurang dari 625 juta, maka 100% akan dibayarkan secara sekaligus. Kalau bracket manfaat pensiun Bapak Ibu ada di antara 625 juta sampai 1,875 miliar, maka 20% dibayarkan sekaligus, 80% diberikan produk anuitas. Jika di atas itu, maka 1,5 miliarnya diberikan anuitas dan sisanya dibayarkan secara sekaligus. Tetapi dengan adanya peraturan yang baru, maka informasi ini sudah tidak berlaku di DPLK kita. Oke, next. Ini sebenarnya kabar gembira buat Bapak Ibu. Kenapa? Dengan Bapak Ibu memiliki jaminan pensiun BPJS di bawah peraturan yang baru ini, maka 100% manfaat pensiun Bapak Ibu dapat dibayarkan secara sekaligus. Ya. Nah, seandainya Bapak Ibu tidak memiliki jaminan pensiun BPJS, maka pembayaran manfaat pensiun yang berlaku itu dilihat berdasarkan jenis manfaat pensiun. Jika manfaat pensiun itu datang dari iuran sukarela, maka 100% akan dibayarkan secara sekaligus. Jika manfaat pensiun itu datang dari iuran non sukarela, maka kita lihat lagi bracketnya. Kalau bracket manfaat pensiun Bapak Ibu kurang dari 625 juta, 100% dibayarkan secara sekaligus. Di atas 625 juta, 20%-nya dibayarkan sekaligus dan 80%-nya secara anuitas. Nah, sebelum saya menjelaskan iuran sukarela, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya ketika mulai bekerja sama dengan DPLK bahwa sebagai perusahaan itu kan bisa membangun kombinasi iuran dengan DPLK dengan berbagai macam bentuk. Bisa saja misalnya, oh saya 100% hanya iuran perusahaan, boleh. Atau saya 100% iuran karyawan. Nah, iuran karyawan ini yang tidak disertai iuran perusahaan kita sebut sebagai iuran sukarela peserta karena sifatnya voluntary. Atau bisa juga ini perusahaan datang dengan mengcombine semuanya. Jadi ada iuran perusahaan, ada iuran sukarela, dan ada iuran minimum peserta yang ditetapkan oleh perusahaan. Bisa dalam bentuk fixed amount ataupun dalam bentuk persentase ya. Fixed amount-nya bisa aja misalnya perusahaan bilang oke, minimum iurannya harus 10.000, 50.000 atau sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa manfaat pensiun dari iuran non sukarela itu dibentuk dari iuran perusahaan dan iuran minimum peserta beserta pengembangannya.
Sementara manfaat pensiun dari iuran sukarela dibentuk dari iuran sukarela itu sendiri dan pengembangannya. Sebenarnya ini tidak berubah dari ketentuan sebelumnya, saya hanya merimain Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tahu secara holistik dan menyeluruh, apa sih dan bagaimana sih manfaat pensiun itu dibayarkan. Ada 3 kondisi khusus bahwa pembayaran manfaat pensiun itu bisa dibayarkan secara sekaligus. Kondisinya apa saja? Yang pertama, jika peserta ataupun pihak yang berhak dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan, tapi harus didukung dengan dokumen yang membuktikan ya Pak, Bu, seperti surat kesehatan dari rumah sakit, surat pernyataan kesulitan keuangan yang dikeluarkan kelurahan atau kecamatan. Atau misalnya Bapak Ibu berpindah warga negara dari Indonesia ke negara lain. Nah, nanti cukup lampirkan kepada kita bukti paspornya lengkap dengan informasi perubahan kewarganegaraannya. Kemudian yang ketiga, merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia. Ya, itu tadi adalah informasi mengenai bagaimana manfaat pensiun setelah adanya perubahan peraturan POJK. Bapak Ibu bisa lihat ya magnitudenya seperti apa, dan ini kelihatan sekali bahwa perubahan peraturan ini mendukung kita untuk semakin aktif untuk meningkatkan iuran kita, baik sebagai perusahaan maupun sebagai individu. Karena benar-benar manfaatnya sangat menguntungkan dan sangat memudahkan bagi kita sebagai nasabah dana pensiun lembaga keuangan. Manfaat bagi perusahaan karena Bapak Ibu ini sebenarnya adalah nasabah kita, sebenarnya kurang lebih sudah paham ya, sudah khatam mengenai manfaat bagi perusahaan. Tapi satu hal yang mau saya highlight di sini, dengan adanya perubahan peraturan mengenai pembayaran manfaat, ini sebenarnya sebuah alternatif bagi perusahaan untuk menawarkan program peningkatan income bagi karyawan melalui pemanfaatan perpajakan. Maksudnya seperti apa sih Mel yang kamu maksud ini sebagai alternatif program peningkatan income? Misalnya begini, kalau tanpa DPLK, Bapak Ibu bilang, besok karena kinerjanya bagus atau kinerja perusahaannya juga bagus, kita lakukan kenaikan gaji deh buat karyawan. Program yang biasa kan kenaikan gaji misalnya 10 juta. Oke, biasa. Tapi sebenarnya dari sisi karyawan itu kan apalagi kalau saya ambil bracket 50 juta ya, sudah dapat tax bracket yang 30%, saya sebenarnya cuma dapat 7 juta sih. Company bilang, oke naik 10 juta, tapi kalau karyawannya bilang, iya di saya cuma 7 juta gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa bikin sebuah program peningkatan income dengan memindahkan kenaikan gajinya itu ke DPLK. Nah, kategori ini kan adalah iuran peserta atau iuran sukarela yang bisa memanfaatkan tadi perpajakan yang tadi, ya. Atau kalau memang sudah punya jaminan pensiun bisa sangat luar biasa kan pemanfaatannya. Sehingga dari sisi dari sisi karyawan, wah benar ketika company announce 10 juta kenaikan, iya memang saya dapat 10 juta. Bisa bayangkan, kalau misalnya 10 tahun kemudian dia pensiun, total dana yang bisa dia dapatkan itu sebesar 344,5 juta. Itu penghematan dari pajak 3 juta per bulan yang dia kumpulkan dan dia simpan. Jadi apa manfaatnya bagi individu? Untuk individu sebenarnya ini dengan adanya perubahan peraturan ini, pembayaran manfaat pensiun jadi jauh lebih fleksibel, lebih mudah dan menguntungkan bagi Bapak dan Ibu. Pada peraturan yang lama, ini kan tidak memperhitungkan jaminan pensiun BPJS dan iuran sukarela, sehingga otomatis Bapak Ibu harus melihat bracketnya nih, di bracket berapa, sehingga Bapak Ibu harus ada yang dialihkan ke anuitas. Nah, dengan peraturan yang baru, jaminan pensiun BPJS itu menjadi syarat untuk pembayaran manfaat pensiun semuanya secara sekaligus. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing, dah yang anuitas biar aja lewat jaminan BPJS. Yang DPLK-nya saya bisa dapatkan secara sekaligus. Sehingga karena itu dibayarkan langsung di depan, manfaat perpajakannya jauh lebih menguntungkan. Dan ini juga merupakan kesempatan untuk Bapak Ibu meningkatkan iuran dana pensiunnya. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat. Misalnya nih Bapak Ibu bilang, saya itu 5 tahun lagi mau pensiun, Mel. Oke, Bapak Ibu mau pensiun 5 tahun lagi. Oke, jadi saya sudah punya tabungan pensiun yang saya simpan di baik di tabungan biasa maupun di investasi biasa. Ya, anggaplah gaji income Bapak sebulan itu 80 juta grossnya. Kemudian pokoknya saya hidup dengan 40 juta itu udah lebih dari cukup buat saya hidup 40 juta. Oke, kita nggak ganggu 40 juta. Nah, dari 40 juta itu tersisalah 20,6 juta yang Bapak Ibu simpan. Kan mungkin gede ya, kok gede? Iya 5 tahun lagi udah mau pensiun loh.
Jadi saya simpan nih 20,6 juta, ya. Nah, dengan menyimpan 20,6 juta artinya Bapak Ibu akan menikmati pensiun sebesar pensiunnya nanti dengan tabungan Bapak Ibu yang 20,6 juta nih tiap tahun yang sudah mulai Bapak Ibu pupuk 5 tahun pertama ini, 5 tahun terakhir, ya. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan kalau tabungan dana pensiun Bapak Ibu yang tadi ada di rekening atau ada di investasi lainnya dipindahkan ke DPLK. Ketika Bapak Ibu pindahkan ke DPLK, sebenarnya tanpa menggerogoti expense bulanan Bapak Ibu, tetap 40 juta. Gaya hidup Bapak Ibu nggak berubah, ya. Gaya hidup nggak berubah, Bapak Ibu tetap menggunakan expense 40 juta, nggak ada tambahan dari mana-mana. Tabungan dana pensiun Bapak Ibu itu meningkat sebesar 29,4 juta, ya. Jadi ada tambahan sebesar 9,4 juta setiap bulannya dari pajak yang dihemat. Karena kan penghematan pajaknya hingga 25%. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu pensiun, 5 tahun nanti akan ada boom fund, kasarnya ya, atau dana boom lah. Wow, saya dapat tambahan 528 juta tanpa harus mengorbankan expense bulanan dari penghematan pajak. Jadi kasarnya begini, Bapak Ibu bisa nih pensiun seperti biasa, karena kan anggaplah 20,6-nya memang udah saya sisihkan, 20,6-nya. Plus ekstra 9,4, saya bisa beliin nih misalnya buat jalan-jalan ke pasar. Karena kan sudah punya mobil yang mewah lainnya ya Bapak Ibu ya. Saya mau jalan-jalan ke pasar, saya beli Honda Civic seharga 528 juta. Bisa. Bahkan Bapak Ibu nggak usah takut, kan banyak orang yang takut kan. Aduh nanti kalau udah pensiun nggak usah banyak-banyak dia expense-nya. Enggak. Kalau dengan pindahin DPLK, Bapak Ibu bisa bikin rencana-rencana lainnya. Nanti pada saat pensiun saya mau jalan-jalan ke luar negeri. Toh ada akumulasi sebesar 528 juta yang dihemat oleh Bapak Ibu dengan memindahkannya ke DPLK.